Selamat datang di channel saya. Mari kita sama-sama mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama, by Guru Wu yang merokok. Bab 5. Mengapa kamu di sini? Win mengerutkan keningnya dan melirik mobil Bentley hitam di samping Philip. Apakah dia baru saja keluar dari mobil itu? Apakah ini suamiku yang malang? Atau apakah perusahaan pengiriman sekarang mengirimkan makanan dengan mobil Bentley? Aku. Philip tergagap lalu memandang George yang tersenyum merekah seperti bunga melalui jendela mobil samping. Orang tua itu dengan cepat mengulurkan tangan dan berkata, "Anak muda, terima kasih. Berkat kamu akhirnya aku menemukan tempat ini. Biarkan orang tua ini mentraktirmu makan lain kali untuk menunjukkan rasa terima kasihku." Philip tersenyum dan mengangguk dengan sopan. "Tidak apa-apa, Tuan." Nada suaranya mengisyaratkan pria tua itu pergi dengan cepat. Harap dalam perjalanan pulang, mengisyaratkan pria tua itu untuk pergi dengan cepat. George tidak mengatakan apa-apa kecuali tersenyum dan mengangguk pada Win sebelum meminta sopir untuk segera pergi. Win membeku karena terkejut. Bukankah itu pemilik dari grup Apex, Presiden Thomas? Orang terkaya di kota, dan Philip berada di mobil yang sama dengannya. Apakah kamu kenal George Thomas? Win kembali menatap Philip, terkejut. Philip mengangkat bahunya. Tidak, aku tidak kenal. Barang tua itu tidak tahu jalan, jadi aku hanya membantunya saja. Barang tua itu. Sudut mulut Win berkedut-kedut. Dia baru saja mendengar Philip menyebut orang terkaya di kota itu dengan sebutan barang tua. Kasar sekali. Apa yang kamu maksud dengan barang tua? Orang itu adalah yang terkaya di Riverdale, presiden dari Apex Group. Win memutar matanya ke arah Philip. Pria ini tidak masuk akal. Semakin lama Win menatapnya, semakin dia merasa jijik. Dia hanya berkata dengan dingin, "Philip, jangan lupa bahwa ayahku akan mengadakan acara kumpul-kumpul akhir pekan ini di Virtuous Court. Siapkan beberapa hadiah." "Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan pergi ke sana," jawab Philip. "Kamu." Win kesal. Dia telah berusaha keras untuk membujuk ayahnya, mengatakan kepadanya bahwa Philip akan datang dan meminta maaf kepadanya, dan dia berharap bahwa ayahnya tidak akan menyulitkannya. Tapi, bagaimana dengan sikap Philip? Lupakan saja dia. Win merasa dirinya pasti buta saat dia pernah jatuh cinta pada pria ini. Kalau begitu lakukan saja sesukamu. Kemarahan Win berkobar, dan dengan putaran pinggang rampingnya, dia berbalik untuk pergi. Ketika Philip memperhatikan kepergiannya, dia memperhatikan bahwa Win telah berganti pakaian. Dia bahkan tampak memakai parfum dan memakai riasan. Philip bingung ketika dia melihatnya memasuki sebuah gedung besar. Philip mulai merenung, bukankah Win mengatakan dia akan kembali ke kantor? Kenapa dia ada di sini? Dan kemana dia pergi? Itu adalah Hotel Hilton. Saat memikirkan itu, Philip merasakan amarah dalam dirinya. Dia berusaha keras di tempat kerja, tapi wanita itu datang ke hotel. Ini tidak bisa dibiarkan. Philip merasa harus mengikutinya dan melihat apa yang sedang terjadi. Win sangat stres hari ini. Pertama, penyakit jantung putrinya kambuh di bawah perawatan Philip yang tidak bertanggung jawab itu. Selanjutnya, dia harus mengkhawatirkan seluruh masalah itu dengan Juan Parker, dan setelah dia kembali ke kantor, salah satu proyeknya menghadapi masalah yang menantang. Presiden proyek ini ingin membantunya dan bersikeras agar dia datang untuk berdiskusi bersama di Hotel Hilton. Win sebenarnya ingin menolak permintaannya, tetapi klien menggunakan proyek tersebut untuk menekannya, jadi mau tidak mau Win harus menerimanya, karena proyek ini bernilai jutaan dolar. Saat itu, ponselnya berbunyi. "Halo, Presiden Warren, saya sudah tiba di hotel. Anda di mana? Aku menunggumu di restoran di lantai 6. Suara lembut seorang pria terdengar dari ujung telepon. "Baiklah, Presiden Warren, saya akan segera ke sana." Win tersenyum. Setelah dia menutup telepon, Win menghela nafas, terlihat sedikit ragu-ragu saat dia menatap lift sebelum akhirnya memutuskan untuk naik ke atas. Saat pintu lift ditutup, Philip muncul di lobi dan melihat dari jauh bahwa Win telah naik lift. Dia mengejarnya, tetapi suara dingin yang mengejek menghentikannya. "Wow, bukankah ini saudara ipar sepupuku yang bekerja sebagai kurir pengantar barang? Apakah kamu sedang mengirim barang ke Hilton?" Philip menoleh untuk melihat pasangan yang cantik dan modis, bersandar dekat satu sama lain. Gadis itu menyilangkan tangannya dengan ekspresi mengejek saat dia bersandar ke pelukan seorang pria tinggi dan tampan. "Lynn Johnston."
Philip mengerutkan keningnya sebelum memperhatikan bahwa lift yang dimasuki Win telah berhenti di lantai 6. Gadis itu berjalan dengan tatapan mengejek dan tertawa. Sungguh kebetulan melihatmu di sini. Sepertinya wilayah cakupan pengirimanmu sangat luas. Gadis ini adalah Lin Johnston, adik sepupu Win. Dia seorang mahasiswa baru di perguruan tinggi, tapi dia terlihat seperti wanita dewasa. Lini, siapa ini? Pria tampan di samping Lin memberi isyarat dengan matanya dan bertanya. Lin segera mendengus. Dia saudara ipar sepupuku. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Orang yang bisnisnya gagal dan harus menjadi kurir pengiriman barang untuk mencari nafkah dan menghidupi kebutuhan sehari-hari. Dia bahkan meminjam beberapa ribu dolar dariku sebelumnya tetapi belum mengembalikannya. Lin selalu meremehkan Philip karena dia terlihat tidak berguna seperti sampah. Dia selalu merasa bahwa pria miskin seperti Philip tidak cocok dengan sepupunya. Sementara yang terjadi, pria itu menikahi saudara perempuan sepupunya, lebih tepat dikatakan dia menikah dengan keluarganya juga. Betapa memalukan. Haha, ini saudara ipar sepupu yang tadi kamu bicarakan. Pria itu tertawa terbahak-bahak, ejekan terlihat di matanya. Philip mulai kesal. Dia adalah saudara ipar sepupu Lin, jadi apa yang dia inginkan dengan membuat orang luar mempermalukannya juga. Memaksakan senyumnya. Aku akan mengembalikan uangnya, tapi ada yang harus kulakukan sekarang. Jadi, aku tidak akan mengganggu waktu kalian. Philip Lin masih saudara sepupu Win, jadi sebagai bagian dari keluarga Win. Philip merasa bahwa dia harus lebih bertoleransi terhadap Lin. Jika Linip tahu bahwa dia sekarang adalah pewaris konsorsium terbesar di dunia, Philip bertanya-tanya ekspresi apa yang akan dimiliki Lin sekarang dan bagaimana reaksinya. Manusia selalu berpikiran dangkal dan tidak peduli. Kembalikan uangnya. Aku tidak yakin kamu mampu. Dengan bayaranmu sebagai kurir, apakah itu cukup untuk menyembuhkan Mila? Lin bertanya sinis. Saudara ipar sepupunya adalah sampah. Dan pelacur kecil itu seharusnya tidak pernah lahir. Lin tidak terlalu memikirkan Philip, jadi wajar saja, dia merasakan hal yang sama untuk putri kandungnya. Ketika Philip mendengar ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Lin Johnston, aku masih saudara ipar sepupumu. Bukankah menurutmu bicaramu terlalu kasar? Hah? Lin mendengus. Aku tidak pernah mengakui kamu sebagai saudara ipar sepupuku. Kamu memang mendekati saudara perempuan sepupuku dan kemudian menikah dengan keluarga kami, tapi tidak lebih dari itu. Betapa tidak tahu malu. Lin berpikir bahwa Philip akan menggunakan identitasnya keluarganya untuk menekannya. Wow, dia menantu yang tinggal. Pacar Lin tertawa, terdengar betapa menyedihkannya orang ini bisa terlihat begitu rendah dan menyedihkan. Terkejut, Lin melambaikan tangannya sebelum menarik lengan pacarnya dan berkata, lupakan, ayo pergi, Huff. Berdiri di samping orang seperti ini membuat udara menjadi kotor dan bau. Petik 2. Mata Philip menjadi gelap. Tangannya mengepal saat dia melihat Lin mengayunkan pinggulnya dan berjalan pergi dengan pacarnya di belakangnya. Kedua orang itu masih bergumam satu sama lain. Saudara ipar sepupumu tidak berharga. Dia bukan saudara ipar sepupuku. Jika kamu terus mengatakan itu, aku akan berhenti berbicara denganmu. Philip menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Dia seharusnya tidak mengganggu dirinya sendiri dengan remaja nakal seperti mereka. Philip kemudian berbalik dan berlari ke lift untuk naik ke lantai 6. Philip telah mengitari seluruh area sebelum akhirnya menyadari sosok Win berada di dalam restoran masakan barat melalui dinding kaca. Apa-apaan ini? Yang membuatnya marah adalah pemandangan pria gemuk botak dan berminyak duduk di seberang Win, mengulurkan tangannya saat mencoba menyentuh tangan Win dengan ekspresi menjijikkan di wajahnya. Oh, sungguh pria mesum. Tunggu, apa yang sedang mereka lakukan? Ini sama sekali bukan pemandangan yang indah. Philip sangat marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera menelpon Win. Di dalam restoran, Win dengan bijaksana menolak niat baik manajer Warren berkali-kali, tetapi pria itu tidak mau menyerah. Dia bahkan mencoba menyentuh tangannya. Pada saat inilah, ponselnya tiba-tiba berdering. Ini adalah kesempatannya untuk mengulur waktu beristirahat. Maaf, manajer Warren, izinkan aku menerima telepon ini, kata Win, dan dia berdiri untuk keluar dari restoran. Mata kecil manajer Warren menyipit saat dia menatap profil belakang Win. Dia tidak bisa menahan diri. Pria gemuk itu berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan menghukum wanita yang sombong ini malam ini. Halo, Philip, ada sesuatu. Win berdiri di luar restoran.
Aku di depanmu. Win kemudian tiba-tiba mendongak untuk melihat Philip menatapnya dengan dingin. Dia mengerutkan kening karena bingung. Kenapa dia di sini? Apakah kamu mengikutiku? Win berjalan dengan ekspresi dingin dan bertanya dengan dingin. Dia baru saja bertemu dengan Philip sebelumnya di luar hotel, dan sekarang Philip ada di sini, di pintu masuk restoran. Apa maksudnya? Jika tidak lain mengintai. Kerja bagus Philip, kamu bahkan memulai hobi menjijikkan ini dengan menguntit seseorang sekarang. Philip tertawa. Aku tidak punya waktu sebanyak itu untuk mengikutimu. Aku kebetulan lewat. Dia kemudian melirik ke arah pria gendut di dalam restoran dan bertanya, siapa dia? Apa dia lebih penting dari Mila? Untuk keluar dan bertemu pria gendut ini daripada pergi ke rumah sakit. Kau adalah sesuatu, bukan? Win kesal dengan nada interrogatif Philip, tetapi dia tetap menjelaskan. Seorang mitra bisnis. Kami di sini untuk berdiskusi bisnis. Diskusi bisnis. Aku melihatnya mendekatimu. Apakah kamu mengadakan diskusi bisnis atau berkencan dengannya? Philip bertanya. Ekspresi Win berubah menjadi suram. Dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan nada penuh kebencian, Philip Clark, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu baru saja mencurigaiku berselingkuh? Aku bekerja keras setiap hari, bekerja hanya untuk mendapatkan uang untuk menyembuhkan Mila. Tapi bagaimana denganmu? Apakah, dengan bekerja sebagai kurir melakukan pengiriman setiap hari, akan memberimu masa depan yang cerah? Aku juga telah memintamu untuk meminta maaf kepada orang tuaku, tetapi apakah kamu telah melakukan itu? Tidak, kamu hanya seorang pengecut. Saat dia berbicara, Win semakin gelisah saat air mata mulai menggenang di matanya. Dia berbalik dan terisak. Lupakan, tidak ada gunanya memberitahumu apapun. Aku tidak akan kembali malam ini. Apakah Win tidak akan kembali? Philip tercengang. Apakah maksudnya dia akan keluar malam ini? Dengan pria gendut itu, bagaimana jika aku dapat membantumu? Tanya Philip. Melihat Win dalam keadaan ini, Philip dapat dengan mudah menebak bahwa diskusi ini tidak mudah. Mitra bisnis itu pasti mengancamnya. Pada saat yang sama, pria gendut itu merasa bersalah, menyadari bahwa sikapnya tadi tidak tepat. Apa yang bisa kamu bantu? Bisakah kamu memberiku pesanan senilai $1 juta? Win tertawa. Nadanya dingin. Dia tidak pernah mengandalkan Philip untuk dapat membantunya apapun. Itu hanya pesanan $1 juta, aku bisa, kata Philip. Dia tidak kekurangan uang sekarang. Hanya dengan satu kalimat darinya, dia bahkan bisa membeli perusahaan Win, apalagi proyek jutaan dolar. Itu sangat mudah. Philip, itu cukup. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan masalahku, jawab Win dengan dingin sebelum berbalik dan kembali ke restoran. Apakah saya tidak perlu khawatir? Tapi, kamu adalah istriku. Philip menatap Win dengan senyum pahit dan kemudian mengeluarkan ponselnya. Terima kasih telah mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama. By Guru Wu yang Merokok.